Kenapa KSPI menolak? Karena RUU Cipta Kerja tidak ada job security, tidak ada social security, tidak ada income security. 3 prinsip ini tidak terkandung, kita tolak. Apa isi pasal yang kita tolak? Ada 9 alasan KSPI menolak. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan media cetak, elektronik, dan online. Dalam kesempatan ini, saya hanya ingin memperkuat saja yang telah disampaikan oleh teman-teman KSPI dari berbagai federasi. Ada Serikat Pekerja Nasional, ada Parkes Reformasi, dan ada MSP Camp hingga Energi Pertambangan, dan ada juga Aspek Indonesia, FSPMI, guru-guru dan tenaga honorer, ini juga ada industri semen, dan PPMI percetakan penerbitan, dan juga dari pariwisata reformasi, dan juga ada Farkes reformasi. Yang pertama, penguatan yang saya sampaikan biar jelas bahwa KSPI tidak pernah diundang dan tidak pernah diminta oleh Menko Perekonomian masuk ke dalam tim yang dibentuk berdasarkan SK Menko Perekonomian nomor 121 tahun 2020. Ya, jadi kami tidak pernah diundang, tidak pernah dimintai pandangan, tidak juga bersedia untuk masuk ke dalam tim. Dengan demikian, melalui kawan-kawan media, dengan tegas kami menyatakan KSPI tidak pernah dan tidak akan, saya ulangi, tidak pernah dan tidak akan masuk ke dalam tim yang dibentuk oleh Menko Perekonomian terkait dengan pembahasan RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Semua isi RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang draftnya sudah resmi diserahkan oleh Menko Perekonomian mewakili pemerintah kepada pimpinan DPR yang ditunjuk oleh Ketua DPR, KSPI tidak bertanggung jawab satu pasal pun terhadap isinya, karena memang KSPI tidak pernah dan tidak akan terlibat masuk ke dalam tim bentukan Menko Perekonomian tersebut. Jadi jelas bahwa kalau dalam SK nomor 121 tahun 2020 yang dibentuk oleh Menko Perekonomian itu ada dicantumkan nama KSPI, adalah tanpa seizin KSPI, dan KSPI tidak pernah tahu, tidak pernah diundang, dan tidak akan pernah terlibat di dalam itu. Apa alasannya? Sederhana. Pertama, pembahasan RUU Cipta Kerja Omnibus Law itu tertutup, bertentangan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi, bertentangan dengan Undang-Undang pembuatan peraturan perundang-undangan, dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 yang kami tidak setuju dengan isi Omnibus Law tersebut, yaitu setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan dalam RUU Cipta Kerja tersebut tidak tercantum, maka kami menolak masuk dalam tim. Alasan yang kedua tidak masuk dalam tim tersebut adalah bahwa RUU Cipta Kerja itu sudah diserahkan kepada DPR. Karena itu tidak dibutuhkan tim. Untuk apa tim? Orang sudah diserahkan kok oleh DPR. Karena itu KSPI akan menempuh jalur bersama DPR untuk memberikan pandangan-pandangan dan masukannya dengan sebuah sikap setelah mempelajari draft RUU Cipta Kerja tersebut yang resmi diserahkan pada DPR. Ternyata akhirnya terbukti apa yang dikhawatirkan KSPI dan buruh Indonesia, pesangon yang dihapus, upah minimum yang dihapus, outsourcing yang bebas, dan beberapa hal lainnya terbukti benar dengan isi draft resmi tersebut. Jadi akhirnya terbukti. Karena itu kita menolak, KSPI menolak tentang masuk dalam tim. Terbukti pesangon dihapus,
upah minimum dihapus, penggunaan outsourcing begitu masif dan bebas untuk semua jenis pekerjaan tanpa batas waktu. Begitu pula dengan penggunaan tenaga kerja asing dan hal-hal lain. Itu yang pertama ya, tentang tim. Yang kedua, kami berpendapat setiap undang-undang yang diberikan ke DPR untuk dibahas itu harus berorientasi, kalau dia ada bicara tentang bisnis atau investasi, maka secara bersamaan dia harus bicara perlindungan. Ini nggak boleh dipisah. Seluruh dunia, saya kebetulan mohon maaf juga adalah pengurus pusat. Saya itu pengurus pusatnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan ILO, International Labour Organization. Saya pengurus pusat, berkantor di Jenewa. Kantor kami berdiri di Jenewa, di gedung ILO. Setiap membahas, karena Indonesia anggota ILO, setiap membahas bicara bisnis, itu pasti ada bicara perlindungan. Itu dua sisi mata uang yang nggak terpisah. Seluruh dunia. Nah, draft undang-undang rancangan undang-undang Cipta Kerja ini kebalikannya. Bicara investasi, tapi salah satu klasternya bicara tentang reduksi kesejahteraan bagi para buruh, bukan perlindungan. Nah, dengan demikian ini pasti akan secara hukum internasional bertentangan, dan kita yakin secara hukum nasional pun pasti bertentangan. Apa pertentangan tersebut? Ada 3 ukuran. Jadi kalau kita mau lihat kalau itu ada perlindungan atau tidak dalam sebuah undang-undang, khususnya terkait dengan dunia usaha atau bisnis atau investasi, 3 ukurannya. 1, ada nggak job security? Job security itu artinya kepastian kerja. Kalau RUU Cipta Kerja tidak menjelaskan job security, berarti dia mereduksi kesejahteraan buruh. Apa di dalam RUU Cipta Kerja ini yang tidak ada job security? Tidak ada job security, yaitu PHK dipermudah. Berarti tidak ada job security. Yang kedua adalah penggunaan outsourcing dan karyawan kontrak yang bebas dan tidak ada batas waktu. Bebas itu maksudnya semua jenis pekerjaan, tidak lagi mengenal istilah pekerjaan inti, core. Ya, dalam Undang-Undang Nomor 13 kan pekerjaan inti atau core, dan pekerjaan tidak inti atau non core. Jadi PHK dipermudah, penggunaan outsourcing dan karyawan kontrak yang bebas untuk semua jenis pekerjaan dan tidak ada batas waktu. Anda bisa bayangkan ya, kita capek-capek sekolahin anak kita atau kita sendiri bersekolah, tapi kita masuk dalam pasar kerja yang sampai seumur hidup dalam RUU ini boleh dikontrak, boleh di outsource. Dan dalam undang RUU Cipta Kerja ini jelas agen outsourcing itu resmi diberikan ruang oleh negara. Bayangin, gila. Agen outsourcing kan memperdagangkan manusia, itu diberi ruang resmi oleh konstitusi. Gak ada otaknya itu pemerintah dan pengusaha itu. Saya nggak tahu ya siapa yang dimaksud pemerintah dan pengusaha. Tapi kalau baca RUU itu nggak ada otak. Dan kamu boleh kutip itu. Nggak ada otak memberi ruang orang memperjualkan beli orang dalam bentuk agen itu. Dikasih, dibenarkan oleh konstitusi. Ya, jadi itu nggak ada kepastian. Nah, yang ketiga yang tidak ada kepastian adalah tenaga kerja asing yang buruh kasar, unskilled workers, berpotensi dia itu bisa masuk bebas. Jadi tidak ada job security dalam bentuk 1 mudah PHK, 2 outsourcing dan karyawan kontrak yang dibebaskan sampai seumur hidup, semua jenis pekerjaan dalam bentuk agen. Namanya aja agen. Dan yang ketiga adalah potensi, saya sebut potensi tenaga kerja asing buruh kasar atau unskilled workers boleh masuk. Ukuran yang kedua, bahwa sebuah undang-undang tidak punya perlindungan itu adalah yang kita sebut salary security atau income security. Ya, income security.
Kawan-kawan, Anda terancam. Jangan Anda pikir Anda jurnalis itu tidak terancam. Anda, kita, saya, para buruh-buruh, para pekerja-pekerja yang bekerja di gedung-gedung mewah sekalipun, di kantor-kantor yang ber-AC yang bagus sekalipun terancam income security. Apa itu income security? Ukurannya yaitu upah minimum. Nah, RUU Cipta Kerja ini menghapus upah minimum. Kita akan jelaskan detailnya. Kalau teman-teman masih mau dengerin sedikit, kasih waktu kepada kami, kita akan jelaskan. Memang bisa dibilang ada upah minimum, tapi itu bohong semua, diputar-putar. Ini pembuat undang-undang hebat nih konseptor. Dia pecah pasalnya, dia pisah-pisah. Pasalnya dipecah, dipisah-pisah, seolah-olah di Undang-Undang Nomor 13 tetap ada. Padahal ketika kita rangkum jadi satu kesatuan, pasal itu saling terkait, baru ketemu. Nggak ada itu upah minimum, hilang. Ya, keterkaitannya misalnya apa, Bung Iqbal? Satu, tentang status hubungan kerja. Nanti kita kaitkan dengan upahnya. Bagaimana mengatur upah? Baru nanti kita kaitkan lagi dengan sistem jaminan sosialnya. Dan baru kita kaitkan kalau di PHK bagaimana. Nah, pasal itu oleh si konseptor ini, yang tanda petik kami mengatakan kaum buruh tidak ada otaknya itu, ya, dipecah-pecah. Pecah-pecah, kalau nggak jeli, apalagi kalau orang yang nggak ngerti dunia perburuhan, menganggap masih ada. Padahal ketika itu jadi satu kesatuan rangkuman sebuah undang-undang, itu hilang semua, nggak bisa diterapkan gitu loh. Perintah pasal-pasal yang dalam Undang-Undang Nomor 13 itu nggak bisa diterapkan. Jadi saya ulangi, income security kita akan kehilangan. Karena apa? Tidak ada upah minimum, dihapus upah, dihapus. Kami berani berdebat keras itu. Upah minimum dihapus. 2, pesangon dihapus. 3, sanksi pidana terhadap upah yang pengusaha tidak bayar upah, terlambat upah dihapus. Jadi nggak ada income security. Jurnalis, buruh, pegawai, karyawan bayar upahnya 2 bulan sekali nggak ada hukuman. Tapi begitu, telat bayar upah, ya itu tidak ada hukuman. Yang ketiga adalah yang disebut social security. Jadi saya ulangi, satu negara yang undang-undang yang memberi perlindungan itu kalau ada job security, kepastian kerja. 2, income security, perlindungan terhadap pendapatan. Yang ketiga social security, yaitu jaminan sosial. Nah, dengan RUU Cipta Kerja ini, jaminan kesehatan dan jaminan pensiun hilang. Bagaimana ukuran? Karena outsourcing bebas. Kalau saya pengusaha, saya bisa pakai outsourcing. Kenapa saya bisa? Ngapain saya pakai karyawan tetap? Cukup. Misal katakan 500 karyawan saya pakai 10 karyawan tetap, 490 orang karyawan outsourcing, boleh kan? Kan nggak ada batas. Oleh karena itu, karena dia outsourcing, dia karyawan kontrak, nggak ada jaminan sosial. Dikasihlah pemanis oleh Ibu Menaker yang disebutkan sweetener, pemanis. Nggak ada itu dalam hukum. Saya ini kepilih di governing body ILO untuk yang ketiga kali tahun ini. Saya kepilih 3 kali berturut-turut, berarti 9 tahun saya belum pernah seluruh dunia ada istilah sweetener, pemanis. Apa itu pemanis? Nggak ada itu. Kue apa, brownies. Itu nggak punya otak cara membuat undang-undang itu. Turunkan aja Jokowi. Gitu, nggak boleh nih, bukan force. Jadi sweetener itu apa? Apa sweetener itu? Terus kan tiba-tiba hilang istilah yang oleh Pak Menko Perekonomian Pak Airlangga sebelumnya dikatakan unemployment benefit atau JKP, jaminan kelangsungan pekerjaan. Hilang dah. Tiba-tiba ditawarkan lagi sweetener, pemanis. Gak ada soal. Yang ada itu adalah jaminan sosial atau social assistance. Jadi jaminan sosial atau social security atau social assistance atau bantuan sosial. Apa bantuan sosial? Bantuan sosial itu misal BLT dulu atau Jankesmas, PKH, warga miskin ya, harapan sekarang. Kalau itu oke. Tapi kalau jaminan sosial itu jaminan kesehatan kerja, kematian, hari tua, pensiun ataupun kesehatan. Jadi hanya itu. Ada sweetener, pemanis, brownies apa. Jadi 3. Satu ada perlindungan job security, income security dan social security. Mari kita bedah
kenapa RUU Cipta Kerja itu yang draft resmi. Sekarang udah draft resmi nih. Kita udah bedah secara singkat oleh kawan-kawan dibedah. Ada 9 alasan, nah, enggak 7 alasan lagi. 9 alasan mengapa RUU Cipta Kerja Omnibus Law itu ditolak. Ya, dengan sebuah prinsip tadi. 3 ya, prinsip ya. Prinsip itu belum isi nih. Kenapa ditolak? Ada 3 prinsip. 1, tidak ada job security, tidak ada kepastian kerja. 2, tidak ada income security, perlindungan terhadap pendapatan. 3, tidak ada social security, tidak ada jaminan sosial. Maka 3 prinsip ini sudah terkandung di RUU Cipta Kerja, di mana tidak ada semua, tidak ada kepastian kerja, tidak ada perlindungan pendapatan, tidak ada jaminan sosial. Maka kita menolak 3 prinsip itu. Apa isinya? 9 alasan isi pasal demi pasal dalam RUU Cipta Kerja yang ditolak oleh KSPI. 9 alasan KSPI menolak draft resmi RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Draft resmi. 1 adalah hilangnya upah minimum. 2, hilangnya pesangon. 3, penggunaan outsourcing yang bebas, semua jenis pekerjaan dan waktu yang tidak terbatas. Saya ulangi, alasan pertama 1, hilangnya upah minimum. 2, hilangnya pesangon. 3, penggunaan outsourcing yang bebas untuk semua jenis pekerjaan dan tanpa batas waktu. Yang keempat, alasannya adalah jam kerja yang tanda petik, saya ulangin, tanda petik kerja rodi. Tanda petik ya, jangan langsung Anda nggak pakai tanda petik, itu kita terpersoalkan. Ya, jam kerja yang eksploitatif lah, hapus. Jangan eksploitatif, jam kerja yang eksploitatif. Kemudian yang kelima adalah penggunaan TKA unskilled worker, potensi penggunaan tenaga kerja asing unskilled workers, buruh kasar yang bebas. Yang kelima. Yang keenam adalah minimum udah lagi salon udah PHK yang dipermudah. Ya, yang keenam adalah PHK yang dipermudah. Yang ketujuh, hilangnya jaminan sosial bagi pekerja buruh, khususnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun. Ya. Kemudian yang ke-8, jam kerja. Oh ya, tambahin berarti karyawan kontrak. Ya, setelah jam kerja itu karyawan kontrak. Penggunaan karyawan kontrak yang tidak terbatas. Beda ya antara karyawan kontrak dan karyawan outsourcing. Kalau karyawan kontrak yang mengontraknya hubungan kerja langsung dengan karyawan di mana dia bekerja. Kalau outsourcing dia adalah pakai agen. Nah, itu bedanya. Ya, jadi yang yang tadi kurang 1 itu adalah karyawan kontrak. Ya, 8 karyawan kontrak, yang ke-9 sanksi. Udah. Oke, saya bahas satu persatu. Pertama tentang upah minimum. Apa argumentasinya? Kita berdasarkan draft ya. Argumentasinya sekarang berdasarkan draft, yaitu tentang upah minimum. Mengapa KSPI berpendapat upah minimum itu hilang? 1, ada istilah yang disebut, ya ini sekarang kita menjelaskan satu persatu secara singkat. Mudah-mudahan ada waktu sekitar 10 menit 15 menit. Upah minimum hilang. Penjelasannya 1, ada istilah upah persatuan waktu. Jadi
dalam RUU ini dikenalkan dua istilah upah. Upah per satuan waktu, dua upah per satuan hasil. Upah per satuan waktu adalah upah per jam. Upah per jam otomatis menghilangkan upah minimum. Itu argumentasi pertama. Argumentasi kedua, di dalam RUU Cipta Kerja memang ada beberapa kawan media bertanya kepada kami, Bung, upah minimum provinsi tetap ada. Upah minimum provinsi itu tidak dibutuhkan oleh buruh kecuali DKI. Saya ulangin, upah minimum provinsi itu tidak dibutuhkan oleh buruh kecuali DKI. Maksudnya tidak dibutuhkan apa, Bung Iqbal? Memang nggak dipakai. Upah minimum provinsi itu nggak dipakai. DKI, Jogja, dan Aceh. Ya, kecuali DKI, mungkin ada Jogja, ya Jogja berlaku satu Jogja, dan Aceh. Maaf. Terima kasih Bung Joko. Aceh udah nggak sekarang. Aceh juga udah pecah. Berarti tinggal DKI dan Jogja karena keistimewaan dan khususnya itu. Jogja semua sama ya Jogja. Jadi di luar DKI, Jogja, dan Aceh berarti udah dipecah, sekarang tinggal dua. DKI dan Jogja upah minimum itu tidak dipakai. Apa yang dipakai? Upah minimum kabupaten kota atau UMK dan upah minimum sektoral kabupaten kota atau UMSK. Nah, dalam RUU Cipta Kerja, UMK dan UMSK yang selama ini berlaku dihapus. Berarti upah minimum hilang. Kalau tetap dipaksakan upah minimum provinsi, apakah masuk akal? Misal Jawa Barat upah minimumnya berapa? 1,8 juta. Upah minimum di Bekasi, kabupaten kotanya UMK Bekasi 4,4 juta. Ambil lagi Kerawang 4,5 juta. Masa diturunin ke 1,8 juta? Itu mereka punya otak cara berpikir membuat undang-undang itu. Jadi dihapus gabung Iqbal. Dengan demikian seolah-olah ada sweetener yang kedua nih. Sweetener kedua itu adalah upah minimum tetap ada, tapi bentuknya upah minimum provinsi. Itu berarti menghapus upah minimum di 538 kabupaten kota. Kan 540 kabupaten kota, kurangin DKI 1 deh, kurangin itu sama Jogja, kira-kira 530-an kabupaten kota. Jadi dihapus upah minimum itu. Ya, pertama tadi ada upah per jam, yang kedua upah minimum UMK dan UMSK dihapus. Kemudian yang ketiga, bukti upah minimum itu hilang adalah sekarang hanya merumuskan kenaikan upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah. Di PP nomor 78, inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Jadi barang-barang yang naik yang kita sebut dengan inflasi itu nggak dihitung. Kalau pertumbuhan ekonomi itu value added dalam ilmu ekonomi, dia nilai tambah terhadap kerja-kerja rakyat atau kerja-kerja secara ekonomi, tapi tidak terkandung di dalamnya inflasi. Karena pertumbuhan ekonomi dihitung dari GDP, PDB itu tidak menghitung inflasi. PDB itu kan maksudnya kalau berdasarkan sektor pertanian berapa dapatnya, sektor manufaktur berapa dapatnya, sektor peternakan berapa, atau kalau berdasarkan jenis barang, harga cabai berapa total semuanya yang udah dijual, harga beras, nggak ada inflasi. Jadi itu kembali pada rezim upah murah. Argumentasi yang lain kenapa upah minimum itu hilang adalah muncul istilah upah padat karya. Tadi udah diomongin dalam konvensi ILO. Jadi upah minimum itu ada namanya konvensi ILO. Kalau saya nggak salah, konvensi ILO nomor 110. Kita bisa dicari lagi. Kalau saya salah, diralat. Konvensi ILO nomor 110 itu mengatur tentang upah minimum. Apa itu upah minimum? Upah paling minimum, upah paling rendah untuk safety net dalam satu negara.
Nah, RUU Cipta Kerja ini membuat lagi upah minimum di bawah upah minimum. Ya berarti nggak ada upah minimum. Yaitu kita kenal dengan upah minimum padat karya. Jadi ada upah minimum di bawah upah minimum yang disebut upah minimum padat karya. Dengan demikian tidak ada istilah upah minimum. Hilang upah minimum itu. Nah, kemudian ini yang paling berbahaya. Tidak ada larangan dan sanksi bila pengusaha membayar di bawah upah minimum. Karena pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 dihapus. Kalau Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 90 itu kalau nggak bayar upah minimum ada sanksi. Pasal ini dihapus. Dengan demikian pengusaha tidak bayar upah minimum pun boleh. Ya hapus berarti upah minimum. Nah, baru ngerti itu kawan-kawan media yang bertanya pada saya. Memang pasal ini pecah-pecah sama dia. Yang kalau kita nggak ngerti, nggak mengkait-kaitkan itu, kita nggak akan dapat pasal itu. Kemudian tentang upah minimum hilang, gini, outsourcing boleh ya, bebas. Karyawan kontrak bebas, bebas dalam arti semua jenis pekerjaan, masa kerjanya, tidak ada batas waktu. Kalau kamu pengusaha, kamu milih apa? Pasti milih outsourcing dan kontrak. Kalau dia outsourcing dan kontrak, boleh nggak dibayar di bawah upah minimum? Boleh. Pakai apa boleh? Bang, upah per jam. Boleh. Dengan demikian, sekarang saja penelitian kami KSPI 2013 yang lalu, 2012-2013, pengguna outsourcing dan karyawan kontrak di seluruh Indonesia, kami mengambil 3 provinsi, Kepri, Jawa Barat, DKI, waktu itu penelitian bersama Fredrik Ebert Stiftung dari Jerman dan satu lembaga SAS dari Finlandia. Ini valid. 3 provinsi ini kan kota industri, Jawa Barat, DKI dan Kepri. 60% sampai 80% perusahaan-perusahaan di Indonesia menggunakan karyawan kontrak dan outsourcing. Itu waktu itu masih dibatasi outsourcing. Karyawan kontrak dibatasi. Teman-teman bisa bayangkan, sekarang tidak dibatasi. Berarti peningkatan penggunaan outsourcing dan karyawan kontrak akan merajalela. Dengan demikian, karena karyawan kontrak dan outsourcing merajalela, ada upah minimum nggak? Nggak ada. Pakai apa, Bung Iqbal? Upah persatuan waktu atau upah per jam. Memang kalau Anda baca di pasal upah minimum nggak kebaca. Tapi begitu kamu tarik ke pasal tentang outsourcing, di linkage kepada ditarik lagi kepada pasal tentang upah persatuan waktu itu, ketemu bahwa upah minimum hilang. Itu argumentasi. Sekarang argumentasi pesangon hilang. Pesangon hilang argumentasinya satu. Ini berdasarkan draft yang resmi ya. Oke deh, kita cepat deh, maaf kalau agak lambat. Satu, pesangon hilang karena RUU Cipta Kerja, saya ulangi, pesangon hilang karena RUU Cipta Kerja ini membolehkan outsourcing dan karyawan kontrak bebas. Dengan demikian, pesangon dan outsourcing nggak perlu pesangon, karyawan kontrak dan outsourcing nggak perlu pesangon. Berarti kan pesangon hilang. Muncullah Bu Ida Fauzia Menaker mengatakan sweetener yang 5 bulan. Kita nggak butuh sweetener. Kita butuh tadi job security dan salary security. Kepastian kerja, dan kalau kita dipecat dengan alasan apapun, undang-undang harus melindungi. Bentuknya apa? Pesangon. Emang kalau nggak pinter mengkaitkan, bahaya di undang-undang RUU ini maksud saya. Karena dia bebas outsourcing dan PKWT kontrak ya, PKWT kontrak, maka pesangon hilang otomatis. Karena kan nggak dapat pesangon. Yang coba ditawarkan sweetener, walaupun dalam RUU ini nggak ada ya. Nampaknya sweetener itu pakai permen mungkin. Ada yang ngomong kan Menaker. Dugaan kami itu pakai permen. Argumentasi kedua, dalam Undang-Undang Nomor 13, kalian perlu tahu ya, yang disebut pesangon itu ada 3. Satu, pesangonnya sendiri.
2 penggantian masa kerja, 3 penggantian hak. Nah, dalam RUU Cipta Kerja penggantian hak hilang, walaupun disitu dibilang kesepakatan. Ya mana kalau pengusaha nggak sepakat, aku bilang apa? Nggak dikasih kan kesimpulannya. Yang disebut kesepakatan kedua belah pihak. Dan sekarang saya pengusaha, saya nggak sepakat, ya nggak dibayar. Itu kan bahasa hukum yang menjebak. Kalau pengusaha nggak sepakat membayar, boleh nggak dibayar? Ya boleh nggak dibayar, orang nggak sepakat. Ya kan? Nah, penggantian hak hilang. Dan juga penggantian masa kerja, penghargaan maksud saya. Penghargaan masa kerja dan dikurangi ya. Udah, penghargaan masa kerja dikurangi. Terus apalagi bentuk pesangon yang jadi argumentasi pertama, OS, outsourcing dan karyawan kontrak boleh, berarti hilang pesangon. Yang kedua, penggantian hak buruh hilang dan penghargaan masa kerja uangnya dikurangin. Yang ketiga, argumentasinya karena ada istilah upah persatuan jam, persatuan waktu, atau kita kenal dengan upah per jam, pasti tidak dapat pesangon. Karena pesangon itu menghitung upah berdasarkan hasil, persatuan hasil yang kita sebut dengan upah 1 bulan. Karena ada istilah upah per jam, atau di bahasa undang RUU ini adalah persatuan waktu, maka pesangon hilang. Argumentasi yang berikutnya, sakit berkepanjangan. Kalau di Undang-Undang Nomor 13 2003 kan ada dibayar. Misal berapa jam? 3 bulan pertama 100%. 3 bulan kedua, kalau misal Anda sakit nih 1 tahun, dibayar. Ya. Sekarang kalau Anda sakit berkepanjangan, dipecat, nggak dibayar. Padahal kita kerja pontang-panting, misal udah 30 tahun kerja, Anda tua, Anda kan tua, bukan Anda, kita, saya juga kan tua. Kita tua, terus udah tua sakit berkepanjangan. Kalau Undang 13 bayar pesangon, kalau ini enggak, hapus, hilang. Jadi hilang. Usia pensiun itu kalau dia tidak punya jaminan pensiun, pesangonnya kan dapat 2 kali peraturan pesangon di Undang-Undang Nomor 13. Sekarang dalam RUU Cipta Kerja, usia pensiun pesangon tidak dapat. Ya kalau perusahaannya mendaftarkan di jaminan pensiun, misalnya kayak Anda kerja di televisi, di koran-koran berita, kalau didaftarkan ke dana pensiun dapat. Tapi kalau Anda nggak daftar ke dana pensiun, maka pesangon Anda nggak dapat. Udah pensiun aja. Pensiun aja. Kalau Undang-Undang Nomor 13, kalau Anda atau kita tidak didaftarkan di dana pensiun, dia dapat pesangon otomatis menurut perintah Undang-Undang Nomor 13. Besarnya berapa, Bung Iqbal? 2 kali. Sekarang hilang. Orang kerja capek-capek, hilang. Apalagi yang ketiga? Yang ketiga adalah penggunaan outsourcing. Dulu penggunaan outsourcing hanya boleh untuk 5 jenis pekerjaan. Beda ini antara karyawan kontrak dengan outsourcing. Beda. Kalau outsourcing melalui agen, karyawan kontrak dikontrak langsung oleh perusahaan pengguna. Dalam RUU Cipta Kerja jelas, agen yang tadi saya bilang diakomodasi, dilindungi secara hukum, boleh menjual manusia. Iya dong. Saya kerja di PT A, ada agen PT B. Saya kerja di PT A, harusnya kan karyawan PT A. Tapi karena ini agen dilindungi secara konstitusi, saya adalah hubungan kerjanya dengan agen. Pertanyaannya, kalau PT A tutup, katakanlah apa yang kami nyebut perusahaan, nanti salah nanti apa ya? Ya PT A lah. Kalau PT A tutup, kan saya kerja di PT A, agennya PT B. Kalau PT A tutup, harusnya kan saya dapat pesangon dong. Kan di PT A saya kerja, tapi dalam undang-undang ini tidak dapat. Turun ke PT B. Kata PT B, uangnya dari mana? Kan saya hanya ngejual orang, tanda petik, quote and quote. Kan saya hanya ngejual orang. Menjual kata petik ya, dalam artian hanya menyalurkan kerjanya itu. Saya nggak dapat apa-apa. Terus perlindungan negara gimana? Dan yang sangat biadab, kalau kita di outsourcing 20 tahun,
Misal masuk kerja umur 20, berarti umur 40 atau 25 tahun kerja umur 45 atau 30 tahun kerja umur 50. Begitu PTA tutup atau dia pindah mengurangi karyawan, kita nggak dapat apa-apa. Pesangonnya nggak dapat, dana pensiunnya nggak dapat. Itu yang sekarang terjadi di outsourcingnya BUMN, di PLN, di Telkom, di Pertamina, perusahaan-perusahaan raksasa BUMN, outsourcingnya bank-bank besar, nasional multinasional, akhirnya nggak dapat. Bung, udahlah nggak usah mikirin nasib kita deh. Saya mengajak kamu, kita memikirkan nasib anak kita. Dah, itu aja. Mau nggak kita sekolahin anak kita capek-capek hanya untuk tidak punya masa depan? Dan kalau undang-undang ini diciptain, itu akan terjadi. Bantuin kita, tolong. Bantuin gerakan buruh. Oke lah, Anda bukan mengaku tidak menjadi anggota serikat buruh sekalipun siapapun dia, tapi nasibmu tergantung pada apa yang mau dikerjain oleh serikat buruh, sekurang-kurangnya oleh KSP. Bantuin kita. Kemudian ini yang paling parah, jam kerja. Yang keempat saya ambil lagi jam kerja. Jam kerja, ya jam kerja. Kalau undang-undang yang sekarang nomor 13, dia kan 7 jam 1 hari dalam 6 hari kerja. Jadi kalau 6 hari kerja Senin sampai Sabtu, maka sehari kita kerja 7 jam. Lebih dari situ dihitung. Atau kalau 5 hari kerja Senin sampai Jumat, seharinya 8 jam. Dalam undang-undang cipta kerja nggak ada itu, dihapus. Pokoknya dibilang di situ 40 jam seminggu. Kalau 40 jam seminggu, Anda bisa kerja kayak teman-teman wartawan, polisi, penyidik, atau organisasi profesi yang lain, perawat. Itu kan ada 12 jam. Boleh dong dikerjain satu hari 14 jam. Per hari 14 jam jadi boleh. Kalau dulu 7 jam atau 8 jam. Kalau dari 5 hari kerja 7 jam, kalau 6 hari kerja. Sekarang bebas, prinsipnya hanya 40 jam sehari. Emang ini ngerti nih? Itu mengantisipasi revolusi industri 4.0 dan industri startup. Orang kerja udah kayak robot. Dan Anda udah rasakan kalau wartawan sih, yang saya tahu begitu. TKA, tenaga kerja asing, kenapa jadi mudah? Karena sekarang tidak perlu izin tertulis menteri. Wow, ada izin tertulis menteri aja. TKA buruh kasar Cina masuk di Mekarta kan, gara-gara corona jadi ketahuan tuh. Ribuan ternyata buru-buru kasar Cina di Mekarta. Morowali kan ketahuan semua ini gara-gara corona. Bangkit semua yang tadi sembunyi di liang-liang semut itu keluar semua gara-gara corona, karena dia harus mendaftarkan bahwa dirinya tidak terkena corona. Anda bisa bayangkan, ada izin menteri tertulis saja banyak tenaga TKA buruh kasar. Anda bisa bayangkan kalau itu dihapus, maka akan mudah TKA buruh kasar masuk. Bung Iqbal, di dalam RUU Cipta Kerja kan ada istilah melaporkan pengesahan. Lah, kalau pengesahan saya bikin aja. Karyawan saya yang TKA semua skill workers jumlahnya 10. Udah. Sahkan. Saya nggak perlu dapat izin tertulis dari menteri. Saya bisa berbohong terhadap apa yang saya daftarkan. Kalau nggak hati-hati, memang seolah bagus. Nah, ini yang paling berbahaya lagi. Startup, ya, industri startup dan lembaga pendidikan itu TKA-nya bebas. Berarti sekarang kita tahu, yang saya tahu ya, kalau salah koreksi. Gojek, valuasinya udah dikuasai oleh TSC kok. Bukalapak, Alibaba, Amazon mau masuk, pergi-pergi, bahkan beli-beli sudah dijual dari pemilik lamanya. Grab, pemainnya dari Malaysia, Anthony Tan. Mana startup yang milik dalam negeri sendiri? Yang unicorn ataupun apa istilahnya? Dekakorn. Mana? Mana? Gak ada. Karena begitu terjadi revolusi industri 4.0, semua startup asing, Amazon raksasanya Jeff Bezos, orang terkaya bersama Bill Gates,
Kalau nggak nomor 1, kalau mau bersaing, Alibaba, Jack Ma, terkait di Cina, TSCN, semua masuk. Anda bisa bayangkan semua karyawannya boleh karyawan asing, kerjanya di Cina, tapi industrinya di Indonesia. Kan nggak ketahuan. Misal startup PTX mendaftarkan diri, karena ini boleh nih, operatornya boleh, orang asing didaftarkan, tapi nggak perlu datang ke Indonesia, dia dari Cina atau dia dari Amerika, California. Dan yang lebih berbahaya, lembaga pendidikan boleh bebas menggunakan TKA, dosen asing, rektor asing. Kalau disebut lembaga pendidikan, tokoh pendidikan, doktor pendidikan, salah satu mantan pengurus PBBRI. Berarti kan yang disebut lembaga pendidikan, tenaga administrasi pendidikan masuk. Berarti tenaga administrasi pendidikan boleh orang asing. Berarti buruh kasar ada di sini. Startup dan lembaga pendidikan boleh TKA, unskilled workers. Waktu kerja udah, TKA udah, terakhir, oh ya, karyawan kontrak ini berlaku untuk semua jenis pekerjaan bebas. Kayak kontrak ya, PKWT, bukan outsourcing, ya. Dan kalau dulu karyawan kontrak ada syarat. Karyawan kontrak itu ada syarat. Yang berikutnya ya penjelasannya. Kalau dulu misal hanya untuk paling lama 3 tahun, untuk pre-pro, bukan mass pro, bukan produksi massal. Sekarang boleh seumur hidup. Kamu mau dikontrak anakku, oke lah, saya ulangin ya. Ya yang masih muda-muda, yang belum nikah, persiapkan dirimu nanti kalau punya anak. Bung, Mbak, nanti anak kita kontrak seumur hidup, outsourcing seumur hidup. Gak perlu dijelasin. Kemudian hilangan outsourcing tadi udah, waktu kerja tadi udah saya jelaskan, kerja Rodi. Hilangnya jaminan sosial otomatis. Dengan karyawan kontrak, 80% karyawan kontrak dan outsourcing, nggak perlu jaminan sosial, nggak ada itu jaminan pensiun. Itu penjelasannya, ya. Nah, kemudian juga tentang upah tadi udah dijelaskan. Nah, termasuk tadi ya, pekerja sakit, ini pekerja perempuan nih, pekerja sakit, pekerja yang mendapatkan head. Kan kalau yang Undang-Undang 13, head dalam 2 hari upahnya tetap dibayar. Yang menikah, yang menikahkan anaknya, anggota keluarga meninggal, upahnya nggak dibayar. Kalau sekarang dibayar. Misal ada orang tua kita meninggal, kita libur 1 hari, upah kita nggak dipotong. Dengan RUU Cipta Kerja potong. Perempuan yang haid 2 hari sakit, oh ini teknologi makin maju, yang haid nggak sakit lagi lah, enggak. Adik saya aja sakit, anak saya sakit, anak saya dokter bahkan, dokter aja sakit. Itu teknologi maju apa? Itu kan reproduksi manusia. Gak bisa itu dikendalikan macam-macam. Kalau di Eropa, softtek itu kan segini nih softtek. Kan saya tahu. Karena ada kawan buruh yang perempuan waktu barengan saya dikasih softteknya segini, cuma diganjel doang, dimasukin ganjel. Kalau softtek kita kan lebar. Softtek kita higienis gak? Kalau dia higienis, softtek kita harganya berapa? Bisa sakit dia, melintir. Sakit, anak saya sakit kok, dokter, perempuan dokter sakit, itu nggak dibayar lagi. Kalau Anda sakit nggak dibayar lagi upah. Haid melahirkan 45 hari sebelum melahirkan, 40 hari sesudah melahirkan, nggak dibayar lagi upah. Ini diskriminasi pekerja perempuan. Upah minimum udah, PHK udah. Nanti lebih detailnya kita akan bikin resmi. Dan yang terakhir, sanksi pidana dihilangkan. Demikian penjelasannya, karena waktunya terlalu panjang, saya minta maaf kalau kurang berkenan. Nanti kami akan bikin tulisan resmi KSP 9A. Kalau prinsipnya 3 prinsip ya. Kenapa KSP menolak? Karena RUU Cipta Kerja tidak ada job security, tidak ada social security, tidak ada income security. 3 prinsip ini tidak terkandung, kita tolak. Apa isi pasal yang kita tolak? Ada 9 alasan KSPI menolak, yaitu 1 adalah hilang upah minimum, yang kedua adalah hilangnya pesangon, yang ketiga adalah penggunaan outsourcing yang masif, yang keempat penggunaan karyawan kontrak yang bebas seumur hidup, yang kelima adalah
jaminan sosial hilang, khususnya kesehatan dan pensiun. Yang keenam adalah waktu kerja yang bersifat atau jam kerja yang bersifat eksploitatif. Yang ketujuh adalah TKA. Yang kedelapan adalah PHK yang semena-mena. Dan yang kesembilan adalah sanksi pidana yang dihilangkan. Insya Allah kita akan bikin, nanti Bung Kahar akan sebar pada kawan-kawan. Dan hari ini penjelasan secara langsung mungkin lebih Anda nangkep. Makanya kita mulai dengan podcast kita. Demikian, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.